Oke, jadi ada 8 poin penting yang kami rekomendasikan selaku pendamping PKH supaya bantuannya itu tetap aman, tetap terjaga, dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fuad Hasan Febrianto, pendamping PKH Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Baik, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, KPM PKH, pendamping PKH dan sahabat sosial semuanya di seluruh Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah, saya tidak bosan-bosannya di masa pandemi ini, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu semuanya selalu terapkan protokol kesehatan. Itu minimal ada 3. Yang pertama ya, ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan jangan sampai lupa memakai masker. Jadi maskernya dipakai. Kemudian yang kedua, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau minimal menggunakan hand sanitizer. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu semuanya bepergian, silakan membawa hand sanitizer. Kemudian yang ketiga, hindari kerumunan, jaga jarak minimal 1 meter. Ya, pokoknya jangan sampai berkerumun. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari namanya virus corona. Nah, yang sekarang sedang terkena virus corona, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera disembuhkan, dipulihkan kembali, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Oke, baik, di video kali ini saya akan menyampaikan 8 poin penting atau tips untuk para KPM PKH maupun KPM BPNT. Jadi supaya bantuannya itu tetap aman atau bisa aman ya. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon bantuannya, mohon keikhlasannya untuk bisa like, subscribe, comment, and share di bawah ini. Dan jangan sampai lupa untuk bisa klik tombol notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, jika video ini bermanfaat, berguna, silakan untuk bisa di-share, dibagi ke teman-teman yang lain. Nah, ini penting juga, ketika nonton video ini silahkan ya ditonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip-skip atau dipotong-potong ya, supaya Bapak Ibu semuanya ya mendapatkan informasinya secara lengkap dan utuh. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa bansos yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial, yaitu misalkan PKH dan BPNT. Nah, seperti kita ketahui bersama, untuk program PKH itu disalurkan setiap 3 bulan sekali. Ini mulai tahun 2021, yaitu tahap pertama, 2, 3, 4. Ya, ada 4 kali penyaluran. Tahap pertama itu di bulan Januari, kemudian tahap kedua di bulan April, tahap ketiga di bulan Juli, dan tahap 4 di bulan Oktober. Kemudian untuk jumlah bantuan itu juga variasi, tergantung dengan jumlah kategori yang dimiliki oleh setiap KPM itu sendiri. Oke, kemudian ada lagi bansos BPNT atau sembako. Ya, ini disalurkan setiap sebulan sekali dengan jumlah nominal Rp200.000 per penerima. Ya, oke. Nah, setiap penerima bansos, baik itu PKH, BPNT, itu diberi KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera, atau bisa disebut juga dengan ATM ya, yang terkenalnya. Namun untuk nama resminya itu KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, baik, setiap penyaluran ya, ini kami selalu menghimbau atau menyarankan kepada para KPM PKH maupun BPNT untuk selalu berhati-hati terhadap bantuannya. Ya, jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips ya atau rekomendasi dari pendamping ya, kami selaku pendamping PKH akan memberikan tips atau rekomendasi supaya bantuannya itu bisa tetap aman ya, tidak bermasalah dan lain-lain. Oke, ada 8 tips yang akan saya sampaikan. Langsung saja, yang pertama terkait dengan KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera, itu silakan ya harus dipegang sendiri, tidak boleh dipegang oleh orang lain ya. Jadi misalkan ketika mengambil bantuan yaitu misalkan perintah orang lain ya selain keluarga inti, ini tidak boleh ya. Pokoknya ya harus diambil sendiri ya, harus sepengetahuan
si penerima bantuan itu. Ya, karena ini untuk menjaga keamanan bantuan itu sendiri. Ya, karena sudah banyak kasus ketika misalkan minta bantuan orang lain itu ternyata uangnya itu diselewengkan dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai. Jadi pokoknya KKS-nya itu harus dipegang sendiri, tidak boleh dipegang oleh orang lain. Kemudian yang kedua, ya, silakan kartu KKS-nya itu disimpan sendiri. Ya, pokoknya disimpan, tidak boleh disimpan oleh orang lain kecuali keluarga inti. Ya. Jadi kalau itu nanti bisa disalahgunakan, ya, diselewengkan. Ini banyak kasus juga. Ya, jadi ketika misalkan disimpan oleh Pak RT, Pak RW atau oleh penyedia bantuan, ya, penyalur bantuan sosial, itu ya banyak kasus. Ya, di situ ada yang bantuannya berkurang, ya, dan lain-lain. Pokoknya silakan simpan KKS-nya sendiri, ya, tidak boleh disimpan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, manfaatkan, ya, KKS-nya itu, ya, oleh diri kita. Ya, jadi ketika bantuan PKH maupun BPNT itu sudah masuk ke rekening kita, silahkan untuk bisa diambil bantuannya. Ya, KKS-nya silahkan dimanfaatkan sendiri untuk mengambil bantuan yang sudah masuk, yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial. Oke, kemudian yang keempat, ketika Bapak semuanya mengambil bantuan, ini misalkan bantuan PKH, ya, mengambil bantuannya di mesin ATM, ini saran saya jangan sendirian. Ya, minimal ada 2 orang, ya, misalkan dengan anaknya gitu kan. Nah, silakan, ya, karena ini juga banyak kasus terjadi, misalkan ada penjambretan dan lain-lain, ya, ada pembegalan, ini sudah banyak terjadi di luar sana. Jadi ketika mengambil bantuan silakan, saran saya jangan sendirian, ya, minimal 2 orang, misalkan dengan anaknya. Ini demi menjaga keamanan bantuan yang kita terima. Oke, kemudian yang selanjutnya ada namanya PIN. Ya, PIN itu adalah nomor rahasia yang dimiliki oleh kita pemegang KKS. Jadi silakan PIN itu dirahasiakan, disimpan baik-baik, jangan sampai orang lain itu mengetahui PIN kita. Nah, nanti kalau orang lain mengetahui PIN kita, itu bisa disalahgunakan atau diselewengkan. Nah, seperti itu. PIN itu jangan sampai diketahui orang lain, dan PIN-nya itu saya sarankan jangan yang terlalu mudah, ya, misalkan tanggal lahir, ya, atau misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah, itu jangan seperti itu, ya. PIN-nya itu harus ngacak, ya, supaya susah untuk dikenali PIN-nya. Seperti itu. Intinya PIN itu adalah nomor rahasia, harus dijaga baik-baik, ya. Oke, yang selanjutnya, bantuan ketika sudah masuk ke rekening, ini misalkan bantuan PKH, itu silakan diambil segera ketika sudah masuk, jangan ditabung, ya, jangan ditabung di KKS itu. Karena ketika selang 125 hari atau 3 bulan lah, ya, itu nanti bantuannya itu akan otomatis kembali ke kas negara. Nah, ketika sudah kembali ke kas negara, ya, bantuan kita itu sudah tidak bisa diambil. Nah, ini, ya, pokoknya ketika sudah ada instruksi dari pendamping PKH, ya, untuk mengambil bantuan PKH-nya itu segera diambil saja maksimal. Ya, jangan disisakan banyak. Ya, dan jangan ditabung. Ketika sudah diambil bantuannya boleh ditabung di tempat yang lain. Seperti itu. Ini penting juga karena banyak juga, ya, yang bantuannya ditabung. Ya, ditabung itu tidak diambil. Ini juga nanti kami selaku pendamping itu juga ditanyakan, ya, oleh pihak operator, oleh pihak bank, kenapa kok bantuannya itu tidak diambil, seperti itu. Karena kan seharusnya diambil, dimanfaatkan oleh para KPM PKH. Oke. Kemudian yang ketujuh nih, ya, jangan sering-sering menggesek, ya, kartu KKS sebelum, ya, ada informasi penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Ya, jadi ini terutama bantuan PKH, ya. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya menggesek misalkan di Briling, ya, atau di agen BNI 46. Ketika sekali gesek itu otomatis nanti
akan terpotong biaya administrasi secara otomatis di mesin itu. Nah, coba kalau kita hitung geseknya lebih dari 1 kali ya, misalkan sampai 3 kali atau 4 kali itu kan. Misalkan cobalah saya ngecek nanti bantuannya itu masuk, ternyata belum. Kemudian selang beberapa hari nanti ngesek lagi, ternyata belum juga. Nah, ini nanti akan terpotong terus bantuannya seperti itu. Ya, jadi uang yang ada di ATM itu nanti akan terpotong. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya tunggu saja informasi dari pendamping PKH. Nanti kalau sudah masuk bantuan PKH-nya itu pasti akan diinformasikan. Silakan baru diambil bantuannya. Ya, jangan sering-sering menggesek di mesin ATM atau di Briling atau BNI 46 ya, di agen seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir ya, ini pesan kami selaku pendamping PKH itu silakan jangan sampai berhutang kepada rentenir atau pihak-pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini ketika kita berhutang misalkan kepada rentenir, itu nanti ya bantuan kita itu tidak akan aman ya. Pasti nanti akan diminta terus ketika misalkan setelah penyaluran bantuan PKH misalkan nanti pasti si penagih itu akan datang ke kita untuk menagih hutang kita seperti itu. Nah, saran saya silakan kalau bisa jangan sampai berhutang. Kalau misalkan berhutang ke tempat-tempat yang resmi ya, seperti bank atau koperasi itu silahkan ya, tapi jangan sampai ke rentenir. Oke, mungkin itu ya informasi dari saya ya, tips 8 tips poin penting yang menurut saya ini sangat perlu dilaksanakan atau dipraktekkan oleh para KPM PKH di seluruh Indonesia supaya bantuannya tetap aman ya, dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.